Pernah kepikiran nggak sih masa depan pendidikan kita itu bakal kayak gimana? Nah, hari ini kita akan coba bedah bareng-bareng sebuah konsep yang keren banget dari Kemendikbud, yaitu pembelajaran mendalam. Yuk, kita lihat ada apa di balik perubahan besar ini. Oke, sebelum kita jauh ngomongin apa dan gimananya, ada satu pertanyaan yang paling mendasar dulu ya. Kenapa? Kenapa sih pembelajaran itu sekarang perlu banget berubah? Apa yang bikin ini jadi sepenting itu? Nah, ini dia nih akarnya. Dunia sekarang tuh berubahnya cepet banget. Informasi ada di mana-mana, tinggal klik. Jadi udah bukan zamannya lagi kita nanya, siswa hafal apa aja. Tapi pertanyaannya geser jadi, dengan ilmu yang mereka punya, mereka bisa ngapain? Apa mereka bisa kerja bareng, mikir kritis, bikin solusi? Nah, tantangan inilah yang coba dijawab sama pembelajaran mendalam. Jawabannya itu ada di pergeseran cara pandang. Kita pindah dari belajar yang pasif, yang cuma dengerin, ke pembelajaran yang benar-benar hidup. Fokusnya sekarang adalah gimana caranya murid itu terlibat aktif, punya kesadaran sebagai pembelajar, saling memuliakan satu sama lain, dan pastinya manfaatin teknologi. Tapi bukan sebagai pajangan ya, tapi benar-benar jadi alat bantu dalam belajar yang lintas disiplin. Oke, kenapanya udah mulai kebayang ya. Sekarang kita masuk ke apanya. Sebenarnya apa sih definisi resmi dari pembelajaran mendalam ini? Penting banget kita punya pemahaman yang sama, biar langkah kita juga ke arah yang sama. Coba deh, kita resapi definisi ini. Kata kuncinya itu menurut saya adalah memuliakan. Jadi ini bukan lagi soal mengisi kepala murid dengan seabrek fakta, tapi lebih ke menciptakan suasana belajar yang sadar, yang punya makna, dan bahkan yang menyenangkan. Tujuannya holistik, alias seimbang, mau itu olah pikir, olah hati, olah rasa, sampai olahraga. Komplit. Nah, ide besar ini kan kedengerannya bagus banget ya. Terus, gimana cara ngejalaninnya di lapangan? Tenang, ini bukan cuma filosofi di awang-awang kok. Ada kerangka kerja yang jelas, terstruktur, dan holistik. Yuk kita intip komponennya. Kerangka kerja ini ditopang sama 4 komponen utama. Bayangin aja kayak lagi bangun rumah deh. Ada profil lulusan sebagai tujuan akhirnya. Mau jadi rumah kayak apa? Ada prinsip pembelajaran sebagai fondasinya. Terus ada pengalaman belajar sebagai proses bangunnya. Dan kerangka pembelajaran sebagai tiang-tiang penyangganya. Semuanya nyambung. Jadi, tujuan akhirnya itu apa? Lulusan yang seperti apa sih yang mau kita cetak lewat proses ini? Nah, jawabannya itu dirangkum dalam 8 dimensi profil profesi. Dan ini dia ke-8 dimensi itu. Coba lihat, cakupannya luas banget. Mulai dari yang sifatnya rohani seperti keimanan dan ketakwaan, sampai keahlian yang dibutuhin banget zaman sekarang kayak komunikasi dan kolaborasi. Ini gambaran utuh manusia Indonesia yang kita harapkan. Bukan cuma pinter di rapor, tapi juga matang sebagai pribadi. Terus, gimana cara kita mencapai profil lulusan seideal itu? Ya tentu butuh sistem pendukung yang kokoh. Nah, disinilah 4 pilar ini berperan. Mulai dari cara guru ngajar di kelas, dengan siapa aja sekolah bekerja sama, gimana suasana belajar yang dibangun, sampai gimana teknologi digital dipakai secara maksimal. Sekarang, ayo kita geser sudut pandang ke yang paling penting, muridnya. Kira-kira, alur perjalanan belajar mereka di dalam kerangka pembelajaran mendalam ini seperti apa sih? Perjalanan belajar murid itu dirancang dalam sebuah siklus 3 tahap yang sebenarnya simpel banget. Pertama, mereka memahami konsep dasarnya. Tapi nggak berhenti di situ, ilmu itu harus diaplikasikan ke dunia nyata. Dan yang paling krusial, mereka diajak buat merefleksikan apa yang sudah dipelajari. Apa maknanya, apa yang bisa lebih baik, jadi ini siklus yang jalan terus. Biar gampang, kita pakai contoh fotosintesis ya. Di tahap memahami, murid tahu definisinya. Oke, cukup. Di tahap mengaplikasi, mereka mulai mikir, oh ini nyambungnya ke masalah stok pangan ya. Dan puncaknya, di merefleksi, wawasan mereka terbuka. Wah, ternyata ini ada hubungannya juga sama perubahan iklim global ya. Kelihatan kan bedanya? Dari sekedar fakta jadi wawasan yang mendalam. Keren ya? Tentu aja, kerangka sebagus apapun nggak akan jalan kalau aktor utamanya di kelas nggak ikut bergerak. Siapa lagi kalau bukan guru? Nah, penerapan pembelajaran mendalam ini menuntut adanya transformasi peran guru yang fundamental banget. Yang pertama, guru itu jadi seorang aktivator. Tugasnya bukan lagi cuma nyuapin informasi, tapi lebih ke memantik rasa penasaran murid. Ngasih umpan balik yang membangun, biar murid itu tertantang buat terus naik level. Kedua, guru jadi kolaborator. Artinya, ruang kelas itu udah nggak jadi pulau terpencil lagi. Guru itu aktif ngebangun jembatan. Bisa sama sesama guru buat bikin proyek bareng, sama orang tua, bahkan sama para profesional di luar sana, biar murid dapat pengalaman belajar yang nyata dan relevan. Dan yang terakhir, tapi ini mungkin yang paling penting,
Guru itu adalah pengembang budaya belajar. Ini peran yang vital banget, yaitu menciptakan suasana kelas yang aman secara psikologis. Ruang di mana murid itu nggak takut salah, berani coba-coba, berani ambil risiko, dan ujung-ujungnya berani berinovasi. Tapi penting buat kita ingat, guru itu nggak bisa sendirian. Guru dan murid memang jadi jantungnya, tapi mereka butuh dukungan dari seluruh ekosistem. Keberhasilan ini itu kerja bareng. Ada peran pemerintah, sekolah, keluarga, masyarakat, media, sampai teknologi. Semuanya harus sinergi dalam sebuah gerakan bersama. Nah, ini yang membawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling penting. Kita udah bahas kenapanya, apanya, dan gimananya. Sekarang tantangannya adalah bagaimana kita semua, apapun peran kita, mau sebagai orang tua, profesional, atau warga biasa, bisa ikut berkontribusi mewujudkan ekosistem pendidikan yang ideal ini. Ini bukan lagi sekedar wacana, tapi sebuah panggilan untuk kita beraksi bersama. Sebuah pertanyaan penting untuk kita bawa pulang.